Terus kemudian akan apa ini? Yo, what's up yo, kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Halo. Yo, bentar lagi ya mas. Sekarang sudah 300 subscriber. Betul, sudah Sebentar 300 lagi- subscriber. Sudah lagi 1000. Alhamdulillah. Aduh mas, aduh. Atau ya. 100 orang. Nah, terus kita sebentar lagi kita akan punya podcast. Nonton, kita punya podcast yang akan mau dibuat. Jadi teman-teman yang mungkin berangkat kerja, nggak bisa sambil nonton videonya, bisa dengerin kita di podcast Spotify. Nanti linknya kita beritahukan di bawah. Jadi silakan di follow di situ. Minta maaf ya yang OMK yang di daerah-daerah Oh iya, ada diksi yang susah dicerna ya. apa diksi? Podcast dan Spotify. Oh, angel. Susah itu. Susah. Bagi yang di luar Surabaya itu agak mitos itu ya. Karena mereka sinyal aja susah loh. Iya. Jadi kita nanti buat podcast silakan di follow dan didengarkan. Podcast Oke. itu apa? Jelaskan dulu. Jadi podcast itu sebenarnya Platform. bukan platform. Platformnya itu Spotify. Jadi podcast Spotify. itu adalah tipe berdialog, tipe broadcast yang isinya dialog, audio saja. Jadi nggak ada gambarnya. nggak ada gambarnya, cuma dengerin audionya. Tuh. Terus Spotify itu aplikasi. Aplikasi mendengarkan lagu dan podcast. Ya, itu. Gitu. Nah, hari ini sebelumnya kita berita baik dulu. Apa Mas berita baik? Yang pertama ini dari Kompas hari ini ya, tentang gerakan cek fakta COVID-19 bermunculan. Jadi ada 3 perusahaan besar, yaitu Google, Facebook, dan WhatsApp. Dunia ya, ini tingkat dunia. Mereka menggelontorkan dana untuk lembaga-lembaga penelitian di daerah-daerah atau di negara-negara yang sedang memerangi hoax soal COVID-19. Jadi kalau ada fakta hoax tentang COVID itu langsung diklarifikasi. Nah, lembaga-lembaga itu sekarang dibiayai oleh 3 perusahaan. Jadi Google, Facebook, dan WhatsApp ini ikut berperan dalam, dan itu ya melegakan sih kalau bagi saya, karena informasinya benar-benar di filter. Ya sudah terlalu banyak yang hoax. Ya, hoax. Nanti narasumbernya akan berhubungan dengan ini topik. Iya, betul. Terus berita baiknya Mas satu, Mas? Ya, satu ya. Satu. Jadi langsung setelah ini langsung. Itu. Sebelumnya kita dapat endorse lagi, teman-teman. Oh iya. Apa ini? Es cendol buncit khas Bandung. Nah, saya Terima kasih ya. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Bu Ike yang memberikan. Nah, kita punya narasumber yang spesial, yaitu yang berhubungan dengan dunia psikologi ya. psikologi. Dengan psikologi. Langsung saja kita panggilkan Mbak Wira. Yeay, selamat datang Mbak Wira di OMK Surabaya. terima kasih. Sehat? Sehat. Katanya aku dengar-dengar dulu memang mantan Komkep ya. Ya, mantan pengurus di Komisi Mantan pengurus. Kepemudaan. Iya. Saya pendengar setia ini loh. Oh iya, Bukan mantap. pendengar, pemirsa ya Mas. Pemirsa, Viewer. pendengarnya nanti. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan bahas soal kenapa sih kok banyak orang itu masih termakan dengan hoax-hoax. Tapi Bahkan dari sisi dari psikologi. sisi psikologinya. Bahkan Iya. dengan hoax-hoax yang yang bener-bener nggak masuk akal, tapi itu masih dipercaya dengan sama orang-orang. Nah, yang pertama ini gini, kenapa ada orang yang percaya dan menyebarkan hoax? Nah, itu dulu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke situ, Iya. kita perlu melihat dulu ya, orang-orang yang menyebar hoax itu mungkin salah satunya karena yang bersangkutan merasa cemas, merasa stres. Kan kadang kayak kita sendiri, kadang stres itu kan kita nggak sadari. Justru Iya. orang-orang di sekitar kita yang menyadarkan kita kalau kita tuh lagi stres. Nah, Oh iya, kamu stres ya kamu. Oh iya, Tan. Kamu tidak menyadari, saya yang menyadari. oke, langsung diaplikasikan ya Mas ya.
Jadi kenapa saya bilang stres? Karena kan stres itu pemicunya banyak. Yeah. Stres pemicunya banyak. Salah satunya itu terjadi perubahan. Nah, perubahannya apa? Misalnya dulu kita kondisi negara kita ini aman-aman aja, terus kemudian mungkin nggak ada wabah seperti sekarang gitu ya, sampai ini orang bilang ini situasi nasional seperti itu ya. Nah, kemudian muncul wabah corona ini, terus itu buat orang membuat segala sesuatunya berubah. Ya, kegiatan sehari-harinya, kemudian cara dia bersosialisasi dengan orang lain pun berubah gitu ya. Kemudian lebih kebersihan diri pun dalam tanda kutip ekstrim berubah seperti itu. Nah, ketika hal-hal terjadi di luar yang biasanya, ada beberapa orang itu yang mungkin bisa menerima, dalam artian bisa menyesuaikan dengan perubahannya. Bisa adaptasi benar. Tapi mungkin bagi sebagian orang itu sesuatu yang mengejutkan, gitu ya, kemudian memunculkan stres, merasa dirinya stres. Nah, ketika stres itu muncul, itu lebih yang main itu akan lebih ke emosi, Justru yang muncul pertama itu adalah emosinya daripada rasio atau logikanya. Nah, jadi kalau kayak kita bilang ya bahasa gampangnya itu, terus kemudian melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip di luar nalar, seperti itu. Nah, kayak misalnya kita terima berita terus kemudian tidak difilter seperti itu, karena lebih sifatnya aku ini cemas, aku butuh ini benar nggak berita ini. Nah, dia mengungkapkan stresnya itu dengan dia share, ini benar nggak, ini benar, terus atau bukan menanyakan ini benar, tapi ada berita ini udah tahu belum, jadi dia ingin membagi stresnya. Kurang ajar kamu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin dia juga yang bersangkutan melakukan tidak menyadari ya, Mas, bukan menyadari terus pingsan gitu, enggak. Tapi maksudnya ketika dia melakukan itu kan sebenarnya orang lain yang kebetulan setipe dengan dia pun akan merasa stres. Nah, itu sama juga kalau saya boleh berbagi ya gitu ya. Ada beberapa teman-teman itu yang ketika muncul awal-awal wabah ini, yang muncul pertama itu kan adalah berita-berita bahwa ini positif di sini di kota ini, positif ini bertambah di kota ini, di Indonesia secara positif bertambah. Kemudian yang meninggal, jumlah yang meninggal jauh lebih banyak dibandingkan yang sembuh. Tambah stres itu orang. Tambah stres. Nah, padahal juga lupa ada fakta bahwa ada yang sembuh. Sembuh ini kan harapan sebenarnya. Nah, tapi karena ketutupan dengan yang positif, dengan yang meninggal, terus jadi seolah itu kabur, tersamarkan. Jadi terus fokusnya itu hanya di situ. Terus jadi tiap hari kalau cerita itu, ini loh di sini nambah sekian, ini nih ada yang meninggal nambah sekian, itu yang dia itu sebenarnya takut dan stres. Dia ingin orang lain merasakan hal yang sama gitu. Kayaknya gitu ya. Kabeh mesti takut dan stres. Anda harus takut sama seperti saya. Terimalah berita ini. Ya enggak, maksudnya lebih ke bukan dia merasa salah-salah, bukan. Mungkin dia karena dia juga nggak ngerti harus melakukan apa. Nggak ngerti. Jadi dia nggak tahu ada fitur menghapus pesan ada. Dia lupa bahwa di WA itu ada bisa ada titik 3 terus dihapus pesan itu bisa. Itu teknologi ya itu. Teknologi canggih itu menghapus pesan. Tapi dalam hal ini kita patut maklum karena seperti saya bilang kan yang muncul pertama, yang main pertama itu lebih ke emosi. Jadi kan terus kemudian mengalahkan nalar. Seperti itu. Jadi nalarnya nggak kerja, dia sudah panik, takut, lalu ini harus aku share karena ini membuatku cemas gitu. Nah, terus kenapa kok ada orang yang suka menyebar hoax? Dalam artian bukan dia tidak menyadari atau ingin berbagi, tapi ya. Jadi dia ingin membuat hoax lalu disebarkan gitu aja. Jadi, ada nggak sisi psikologinya? Jadi ada tendensi khusus. Iya, tendensi khusus. Kalau sampai sejauh ini sih, jujur kalau saya masih berusaha memahami ya, mengapa ada orang yang pengen ngambil keuntungan di tengah situasi. Sabar sekali dia. Saya sudah nggak sabar. Ini hanya pencitraan. Kalau saya langsung ngejudge ya, Anda yang nyebar hoax tuh. Ini hanya pencitraan, Mas. Ya. Sebenarnya ya dongkol ya. Iya benar gitu. Nah, jadi maksudnya saya pun sendiri juga sedang berusaha memahami kenapa gitu. Karena kan maksudnya sebenarnya tidak ada pihak yang diuntungkan. Iya loh. Karena kan ini sekarang kondisi darurat nasional. Iya, gitu. iya. Jadi maksudnya kita sebagai sama-sama warga negara Indonesia, kita maksudnya saling bahu-membahu, saling bekerja sama.
saling menguatkan, mestinya kan seperti itu. Oh ada ini bener, ada broadcast yang ini ada yang bagian broadcast tentang cerita mahasiswa di Wuhan. Kenapa Wuhan tuh langsung cepet bisa tertangani? Karena banyak orang di Wuhan tuh membagikan yang semangat gitu, yang baik-baik. Ya. Malah di akhir broadcast itu ada pertanyaan, kenapa orang Indonesia membagikan yang penuh ketakutan? Apakah Anda ingin membunuh bangsa Anda sendiri? Iya. Beneran itu ngefek ya? Iya, benar. Karena itu pun mungkin tidak semuanya seperti ini, tapi saya coba sharing pengalaman nyata yang saya rasakan juga gitu ya. Kayak misalnya waktu ketika awal-awal wabah ini mulai muncul, cemas itu kan reaksi wajar gitu ya, kan sesuatu yang dalam tanda kutip membahayakan, mengancam nyawa, itu kan kita cemas itu wajar. Justru kalau ada sesuatu yang membahayakan, mengancam, bahkan sampai mengancam nyawa, kita nggak cemas, itu malah patut pertanyaan. dipertanyakan. Yuk segera datang ke saya. Loh. bukan. Maksudnya itu kan itu wajar, itu reaksi alami yang wajar gitu. Tetapi nah ketika terus muncul kecemasan itu, terus muncul juga berita-berita ada yang sembuh gitu ya, ada yang punya harapan untuk sembuh seperti itu. Nah untuk beberapa teman itu yang merasa kok ini kayaknya beritanya tiap hari negatif terus sih, kok pasti yang diceritakan di awal ya, kok yang muncul di medsos, di TV segala macam itu meninggal, positif segala macam. Tapi ketika saya share, kebetulan saya dapat dari Mas Yudit, teruskan perbuatan Mas Yudit. Jadi saya dapat dari Mas Yudit, dan itu ketika saya share juga ke teman yang mengalami seperti itu tuh, secara psikologis ini sampai yang bersangkutan bilang bahwa oh ternyata ada ya Winda yang sembuh loh, ada. Jadi jangan pesimis, cemas boleh tapi jangan pesimis gitu loh kan. Maksudnya pemerintah kita juga nggak cuma diam aja tapi melakukan sesuatu, hanya mungkin kita yang kebetulan tidak bisa melihat kerjanya, operasionalnya, teknisnya seperti apa kita nggak bisa lihat, tapi kan kita bisa kerasa bahwa buktinya ada orang yang sembuh seperti itu. Saya sampai melakukan ajakan di beberapa grup itu, sampai ayo mulai sekarang kita nyebar yang baik-baik aja. Ya, benar. Jangan jelek-jelek itu. Ya ampun, saya sedih loh, maksudnya orang itu daya kontrolnya kan beda-beda ya. Benar. Nah, kalau yang nerima itu yang kontrol atau mengendalikan dirinya lemah, ya dia akan pengaruh. Jadi saya di beberapa WA itu sampai iki yang sembuh tak sebarno supaya orang masih punya optimisme untuk melawan orang-orang yang kurang ajar itu. Nah, kalau di IT itu memang diajarkan clickbait karena dan itu dibayarkan oleh Google kayak gitu. Nah, makanya semua orang itu senang menyebarkan hoax. Tapi ada orang yang menyebarkan hoax itu benar-benar menciptakan kepanikan. Kalau yang normal itu biasanya minum ini nanti kamu akan kurus dalam waktu 3 hari. Nah, itu nggak menyebabkan kepanikan lah. Oh iya. Ya, itu kebodohan. Menciptakan kebodohan. Ya, itu kebodohan. Tapi ada yang benar-benar menciptakan kepanikan. Contoh misalnya dulu ada hoax yang pertama itu corona menyebar lewat udara, itu kan benar-benar panik sekali. Iya. Kira-kira kenapa kok ada orang yang suka menyebabkan kepanikan? Kalau itu kenapa ya? Maksudnya gini, kita nggak karena itu kita bilang itu ada tendensi, ya otomatis kan kita juga harus menganalisa lebih lanjut dulu ya. Kayak misalnya gini, kita ngomong aja nggak jauh-jauh lah analoginya, misalnya ketika ini musim kampanye, gitu ya, muncul buzzer-buzzer politik, kita tahu, itu tujuannya dalam rangka misalnya mendukung pilihannya, gitu ya. Tapi ketika situasi seperti ini, ya kita juga masih belum tahu, kita juga masih meraba-raba apa tujuannya, kepentingannya seperti apa. Tapi maksudnya gini, intinya di luar dia bertendensi atau tidak, gitu ya, kita mau menyikapinya seperti apa, seperti itu. Jadi kan maksudnya gini, ketika kita mengalami masalah, sampai misalnya kita stres gitu ya, entah kita sadari stres itu atau tidak, pilihannya mau fight atau flying gitu ya. Kalau fight atau flying. Yes, kalau flying itu ya udah kita doing nothing, kita lari dari masalah. Nah itu fight atau flying ya. Yes. Kalau seperti kata Mas Yudi bilang lari dari masalah, sebenarnya tidak lari dari masalah, maksudnya diam tidak berbuat apa-apa pun itu juga termasuk flying. Oh. Ya, jadi kan
nggak selalu kalau lari mungkin nanti orang Hmm. mikir konotasinya menghindari masalah, Hmm. tidak selalu. Tapi ketika muncul masalah kita tidak melakukan apa-apa, Itu juga sama itu juga dengan sama fight. juga flying. Tapi ketika kita fight, pilihannya pun macam-macam. Kita mau yang apa? Dampaknya positif kah? Atau mau dampaknya negatif, atau mau yang namanya positif negatif? Oh, itu gimana Nah, penjelasannya? mungkin gini, contoh gampangnya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau kayak kita yang negatif, misalnya kita nih keterima kerja, tapi kebetulan bukan pekerjaan sesuai dengan passion kita. Pilihannya cuma gini, kalau aku nggak terima kerjaan, itu aku nggak punya penghasilan, gitu. Tapi kalau aku terima kerjaan ini bukan passionku, Bukan passion. nah itu yang negatif. Itu negatif. Atau kalau yang positif. Kalau kamu nganggurnya lama, wis trimo kerja. itu nanti negatif dong mas. Nganggur 8 tahun. Mikir passion ae. Oke. Terus atau yang positif seperti yang Yeah. bilang tadi, misalnya kita mau bingung nih malam nanti mau makan apa nih, Yeah. mau makan bakso kah atau pangsit mie gitu. Yo Itu bakso lo jelas lah. Kok iso? Kamu pangsit ya? Iya pangsit. Aku bakso. nanti bisa ke depan kita dijual bakso atau pangsit mie. Oh iya. Iya. Lagi. Bakso atau pangsit? Nah itu dua hal yang sama-sama kita sukai, hanya kita bingung untuk malam ini Yeah. mau pilih bakso atau pangsit mie. Itu analogi gampangnya gitu. Itu yang positif. Positif. Karena itu dua-dua yang kita sukai. Iya. Oh. Seperti itu. Atau yang positif negatif. Jadi kayak misalnya ketika teman-teman OMK nih suka sama cowok atau cewek, aku suka nih sama dia, cuma kalau misalnya aku memberanikan diri untuk Nembak. menembak, itu kan kemungkinannya ditolak, ada kemungkinan ditolak. Ah, cupu. Tapi kalau aku nggak ngomong perasaanku, itu kan kita nggak pernah tahu hasilnya Iya, gimana, seperti itu. Mending menyesal ditolak daripada menyesal nggak pernah ngomong. Betul. Curhat kayak gini masih Iya. gitu. Catat gitu ya. Itu yang positif negatif. Nah, Iya. yang pasti untuk juga gini, untuk dalam rangka menjaga kesehatan mental gitu. Kenapa saya ngomong kesehatan mental? Karena kalau cemas berlebihan atau maksudnya cemas yang diberikan terus menerus itu juga akan mengganggu kesehatan mental kita Iya. gitu loh. Kesehatan mental itu apa? Berarti kita tidak bisa berkontribusi positif, berkontribusi di lingkungan kita, di keluarga kita, sampai kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Nah itu bisa mengganggu sampai ke situ gitu loh. Mental illness dia. Yes, Sekarang benar banget, lagi Mas. ngetren itu Lagi ya. ngetren, Kak benar-benar. doakan ya kamu yang nyebar waktu ya. Ajar kamu. Nah, memang akan apa ya, jauh lebih baik kalau kita fight. Nah, kan Fight. pilihannya sekarang tergantung di kita gitu ya. Iya. Mau yang seperti apa? Mungkin tadi Mas Yudit bilang di awal itu tuh ada fitur apa delete Delete chat. di bintang 3. Nah, itu Iya. bisa. Teknologi itu ya. Iya, atau mungkin Mas Yudit punya share tips lain mungkin yang bisa dibagikan. Iya kalau saya ngumpulkan berita-berita baik Iya. terus saya share gitu, saya beri caption gitu. Kalau perlu ya data yang valid. Misalnya di daerah ini berapa yang sembuh. Itu sebuah gerakan perlawanan juga. Iya. Perlawanan terhadap ini yang mainstream kan sekarang lagi negatif semua Iya, harusnya. benar-benar. Atau enggak nonton video kita yang Kill the Hoax itu? Oh iya, Nah, ada itu episode berapa itu yang episode 8. ciri-ciri berita hoax itu Ya, gampang itu sekali. Iya, benar-benar seperti itu. Nah, terus ada nih kemarin berita bahwa ada Pak Sutri itu dia belanja di Oh itu mana ya, lah? Ya belanja itu loh, belanja terus pakai di tapi pakai supermarket supermarket tapi pakai APD lengkap. dua-duanya pakai APD lengkap. Terus waktu ditegur sama security-nya mereka ngeyel kan. Kami ini juga panik ini, kami bawa uang gitu. Nah itu saya lihatnya tuh malu loh ya ampun. Kok ada orang kayak gini nih, kok ada di Indonesia itu ya ampun. Itu secara psikologisnya jelaskannya gimana ya? Jadi kayak saya bilang balik lagi ke kita harus melakukan hal yang di luar nalar. Bahkan sampai di luar nalar pun itu sampai kita lupa tidak memikirkan orang lain. Nah, Fokusnya itu hanya pada diri sendiri. egois. Fokusnya pada diri sendiri. Jadi di luar nalar itu bukan hanya seperti yang tidak pada umumnya ya, tapi juga dampaknya atau paling enggak tidak melihat kepentingan orang lain. Kalau seperti itu kan kayak pakai hazmat lengkap tuh ya Mas ya. Iya. Nah itu kan hanya memikirkan bahwa oh aku ini paling nggak aku tetap bersih, aku sehat, aku steril. Tapi terus orang lain gimana gitu. Nah, itu kan tidak memikirkan padahal hazmat itu misalnya jauh lebih dibutuhkan oleh tenaga medis seperti itu. Nah jadi di luar pun sampai
tidak memikirkan kepentingan orang lain. Pokoknya yang penting buat aku seperti itu. Makanya dia bilang kenapa kok akhirnya lebih ke dominasi emosi ketika cemas itu. Gitu. Ada lagi yang tipe ini, itu tadi ya penjelasannya. Orang cenderung jadi egois. Lalu ada lagi yang nyebar hoax, nyebar berita. Dia itu lalu kayak minta pertolongan anggota grup itu. Guys, ini bener nggak ini hoax gitu. Jadi dia seperti, menurut saya dia itu berlindung di balik pertanyaan itu. Ini bener nggak guys berita ini? Setelah dilihat ya memang nggak masuk akal gitu. Lalu oh ya sudah kalau hoax gitu. Jadi dia itu seperti berlindung. Cuma gimmick. Iya. Bergimmick. Kayak apa ya? Kayak. Tapi udah bisa dipastikan kredibilitasnya ya Mas. Maksudnya yang bersangkutan memang tidak memang terbiasa begitu kah? Atau memang dia murni memang mau menanyakan? Ada yang memang murni dia mau tanya. Dia tanya, ada yang reputasinya itu beneran dia itu sering nyebar yang nggak jelas gitu. Itu apa penjelasannya secara psikologis? Dia itu memang beneran mau tanya atau cuman mau mancing-mancing reaksi orang di grup itu loh? Iya. Kalau seperti itu, kalau misalnya memang kita tahu reputasinya seperti apa, itu kita akan lebih bisa mengenali, Mas. Lebih bisa mengenali dalam artian, ini memang niatnya beneran tanya nih. Iya. Orang yang dalam tanda kutip tanggap. Jadi ketika aku terima info, aku cek kebenarannya dulu. Ya entah apapun caranya, mungkin salah satunya dengan menanyakan di grup gitu ya. Tapi ketika misalnya kita sudah tahu reputasinya nih, ini udah terbiasa share macam-macam. Dalam kutip pernah nggak tahu gitu ya. Oh, iya. Bersikap seolah polos, seolah korban seperti itu. Nah, itu kalau kita sudah tahu, kalau untuk menjaga kesehatan mental kita juga ya, abaikan saja. Karena kan maksudnya gini, belum tentu ketika dia share itu di grup, ada orang-orang yang menanggapinya, oke, itu hoax, itu ini. Tapi mungkin ada juga yang akan terpancing, kemudian ikut cemas dan kemudian dia justru share ke grup lain, itu yang saya menimbulkan takut kecemasan massal seperti itu. Bahaya itu beneran. Saya itu setiap kali mau nge-share sesuatu apapun di grup, saya pasti membayangkan ini akan tersebar kemanapun. Dampaknya apa? Kemanapun itu artinya bisa ke seorang ibu-ibu tua sendirian di rumah sendirian, tidak punya sanak saudara, dia baca itu dan ketakutan. Kalau yang saya sebar adalah ketakutan. Artinya mungkin saya hanya nyebar di satu grup, tapi dari grup itu bisa nyebar kemana-mana. Dan kita tidak pernah tahu siapa yang membaca share-sharean kita. Jadi saya itu sampai 2-3 kali mikir kalau mau nge-share sesuatu. Ini mungkin akan diterima itu ibu-ibu tua yang sendirian di rumah gemeteran. Benar-benar. Oh, bisa menyebar lewat udara. Dia tahan nafas dia. Nanti nggak keluar rumah ya Mas, di dalam rumah terus ya? Tahan nafas dia. Nafas malah bukan mati karena corona. Mati karena sesak. Tapi menambahin dari Mas Yudi juga, kalau sampai dampak ekstrimnya itu mungkin akhirnya kita meninggalnya bukan karena coronanya, karena kecemasannya. Jadi kayak disebutkan tadi, jadi akhirnya itu bukan karena corona, tapi justru terus karena cemas, terus melakukan hal yang irasional gitu, justru menuntun ke situ malahan gitu loh. Jadi kan maksudnya yang pertama kali justru dijaga itu, ya kita mau melihat cemas ini gimana? Kita mau diem aja atau mau mengatasi seperti itu? Mau fight. Nah itu, seperti itu. Nah terus ada nih berita soal desa yang menolak untuk menerima jenazah-jenazah dari yang terkena corona, yang meninggal akibat corona. Di Banyumas dia. Di Banyumas. Jadi ada satu desa jenazah. Dia ditolak oleh warga kampung gitu ya untuk dikuburkan di situ. Nah itu kalau menurut Mbak Wina secara psikologi ini normal atau sudah mulai aneh gitu ya? Kalau di sekolah kita istilahnya bukan aneh kali ya. Itu mungkin lebih ke ya udah semakin berlebih. Porsinya sudah semakin banyak. Sudah mengambil alih sebagian besar dari kehidupan kita gitu. Cemasnya itu sudah sampai di situ. Padahal kan maksudnya kayak di pemerintah itu pun mensosialisasikan bagaimana pemakaman jenazah yang positif corona. Seperti itu kan sudah ada. Sudah ada, itu sudah ada protokolnya, sudah di-share gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin kita yang tahu seperti itu, kita membantu menguatkan, menyebarkan seperti itu.
Karena kan maksudnya ya tadi loh, karena ini sesuatu yang benar-benar kelihatan mata mengancam nyawa. Karena ya sekali lagi yang fokus tuh hanya yang tidak berhasil selamat daripada yang selamat. Ya sama kayak kita misalnya analogi kayak di whiteboard ada satu titik hitam gitu ya. Whiteboardnya segitu besarnya, tapi yang kenapa yang jadi gangguan itu yang titik hitamnya itu kenapa gitu loh, gitu kan. Maksudnya kita bisa fokus ke yang baik, yang positif, tapi memang nggak mudah karena memang dewasa ini atau saat ini kan konsumsi kita sehari-hari kebetulan topik yang lagi ngehits itu kan saat semua, itu ya, gitu. Corona semua. Tapi akhirnya kayaknya kepala desa Banyumasnya minta maaf ya. Ya jangan diulangi ya. Gini, yang saya heran tuh kenapa kecemasannya itu bisa kolektif gitu loh, bisa satu desa gitu loh. Maksudnya apakah nggak ada 1-2 orang yang nggak apa-apa ini? Iya. Ini bisa kita terima, di sini sudah ada protokolnya Iya. pemakaman. Tapi kemudian kita ini ya kita bicara tentang figur otoritas. Oh. Ya, ketika misalnya yang terima kabel pertama itu adalah seseorang yang punya otoritas gitu ya, atau otoritas itu kan tidak harus selalu jabatan ya. Ya, pengaruh mungkin ya. dituangkan pengaruh benar gitu. Ini loh yang ngomong Pak ini, yang ngomong Bu ini gitu. Ini berarti udah nggak usah banyak tanya, ini valid nih, nggak usah dicari kebenarannya, seperti itu. Ya, jadi kolektif gitu ya. Nah, jadi orang kan maksudnya akan lebih oh iya ini ngomong seseorang yang superior, yang memang punya otoritas gitu, punya pengaruh gitu. Itu yang bisa ya, sama juga ketika kita misalnya di kelompok kita melihat seseorang yang punya pengaruh, punya ini. Ketika kita di kelompok kita akan cenderung memilih orang itu sebagai ketua kelompok, sebagai ini ya, sebagai yang bisa memimpin kita seperti itu. Kalau secara umum psikologi masyarakat itu ya cemas, takut, tidak menentu. Kalau menurut Mbak Wina, psikologi pemerintah ini gimana sih? Waduh, nanti kita bisa dicekal ini. Nah, nggak apa-apa. Dianalisa menurut ilmu psikologi. Kalau pemerintah kan otomatis tentunya kan kepedean atau takut berlebihan. Ketakutan. Oke. Mungkin di beberapa bukan beberapa ya, maksudnya kadang baca yang di medsos netizen kan komentar pemerintahnya terlalu santai. Terlalu santai. Ada yang ngomong gitu, pemerintah terlalu santai, nganggap ini nggak apa-apa. Lalu buktinya sekarang lo udah banyak ini, terus sampai ada yang menanyakan Menteri Kesehatan di mana? Biasanya wirawiri di TV, sekarang nggak muncul loh. Ketika kita melakukan sesuatu itu kan tentunya harus pakai pertimbangan yang matang. Ya. Katakanlah kayak kita misalnya gini lah, kita hidup bermasyarakat di komplek perumahan lah, atau di tempat kita tinggal lah. Ketika kita nutup satu gang itu kan ya nggak mudah, kan pasti kita juga woro-woro gitu. Nah apalagi ini diurusin kan satu Indonesia gitu. Kebijakan yang diambil itu nggak bisa langsung, harus dipikirkan dampaknya. Kemudian nanti kalau muncul negatif itu antisipasinya seperti apa, seperti itu. Dan kemudian juga orang-orang mikir ya udah pakai kayak cara negara lain aja, misalnya langsung lockdown, misalnya gitu. Beberapa negara kan ya kalau yang sudah ekstrim ya kayak Italia gitu kan, memang kita tahu sekarang jumlah terbesar itu kan di Italia. Langsung lockdown, tapi kan kita nggak bisa semudah itu, ada banyak dampak yang mesti kita pikirkan gitu ya, entah itu ekonomi kah, sosial kah, politik kah, itu tentu perlu kita pikirkan. Jadi kalau menurut saya pemerintah sekarang ya sudah mengambil beberapa langkah yang sudah tentunya dipikirkan dengan penuh hati-hati, dengan penuh pertimbangan. Jadi kita sebagai warga ya kita mengikuti lah, dan sambil maksudnya kita saling membantu dalam artian ya ayo kasih berita yang positif, share berita yang positif, menguatkan. Bukan kalau pagi kita datang ke kantor atau ketemu temen, ini loh yang meninggal sekarang segini, ini loh yang positif. Bukan gitu loh. Coba maksudnya sambil dimulai dengan ini loh ada yang ada yang sembuh seperti itu, atau sekarang ada himbauan baru apa yang dalam rangka juga menjaga keamanan kita bersama, itu juga bisa seperti itu. Karena kan kemarin juga pemerintah sudah mengeluarkan PSBB, sudah resmi juga PSBB. Mungkin apa bisa Mas artinya? Dijelaskan ya PSBB. Artinya Mas? Pembatasan sosial berskala besar. Iya. Bukan besar-besaran, berskala besar. Besar-besar. Diskon gitu kali ya. Nah besok kan kok besok ya, April, Mei, Juni akhir itu kan kita sudah mudik-mudikan. Mei, Lebaran Mei. Juni, Mei,
Lebaran tuh jatuh Mei. Oh, Mei ya berarti. Ya. Anda Katolik nggak usah sok tahu. Yang tahu NU ya. Iya. Mei. Nah, kan Ini Mei. kaitannya gini kalau yang soal mudik itu ya. Hmm. Yang sekarang lagi kontroversial itu karena dari pemerintah itu masih belum tegas, masih Iya, mencela-mencela itu. Ada yang satu pihak mengatakan mudik nggak boleh, ada yang Satu pihak boleh, ada yang bilang nanti kalau itu presiden bilang nanti diganti Hari libur. liburnya Hari libur. diganti. Nah itu apa ya? Kira-kira akan berdampak apa secara psikologis terhadap masyarakat juga? Yang pasti itu kan terus jadi ini ya Mas ya, ada balik lagi kayak topik kita awal, perubahan. Karena terbiasa mudik gitu ya, ketemu kumpul dengan keluarga. Terus kemudian tidak tidak mudik, nggak bisa ketemu sama keluarga gitu ya kan, padahal momen-momen besar kayak gitu Iya, Lebaran iya. tuh ya, itu momen kumpul sama keluarga. Iya, itu juga akan memunculkan satu hal yang memicu stres juga. Jadi mungkin orang juga akan nambah, ya udah stres kena corona, nggak boleh mudik seperti itu. Tapi kan maksudnya gini, misalnya nanti kebijakan itu benar akan diberlakukan gitu ya, maksudnya sudah satu suara bulat bahwa itu tidak boleh mudik begitu. Yang perlu kita pahami juga, mungkin teman-teman yang lain juga bisa membantu share ke yang lain gitu ya. Yang perlu kita pahami bahwa kita ini kan sama-sama bisa menjaga supaya corona ini kan nggak kemana-mana Betul, gitu ya. betul. Ini kita mesti lihat dampak jangka panjangnya gitu ya. Bukan dalam artian kok gampang kayaknya ngomong kayak gitu Win, soalnya kamu nggak mudik. Iya, saya nggak mudik, saya asli sini. Cuma kita mikir lebih ke ketika kita melakukan sesuatu kan kita mikir ke dampak jangka panjang, nggak hanya dampak jangka pendek gitu ya. Mungkin ya maaf untuk teman-teman yang mudik gitu ya, yang maksudnya kota asalnya bukan Surabaya gitu, nggak ketemu keluarga kali ini aja setahun ini aja gitu ya, tapi masih bisa mengobati kemudian dengan video call seperti itu. Tapi semua orang itu akan aman gitu ya, karena kan masih gini, kita dari Surabaya, kita nggak mungkin di Surabaya ini udah zona merah ya. Jumlah terbanyak ya, kalau nggak salah terbanyak kan di Surabaya ya, bener ya Mas Yudi ya datanya? Oh belum, Jakarta, masih coba Jakarta. sambil cek, Jakarta. bukan maksudnya untuk Jatim. Oh Jatim, Jatim Surabaya. Oh iya, Jatim udah bener ya, Betul, udah betul, datanya. betul. Oke. Nah, kita ini nggak tahu nih, kita yang sehat-sehat aja, termasuk yang lagi syuting sekarang ini, kita ngerasa sehat-sehat aja, tapi Betul. ketika kita ke daerah lain, itu kita ODP loh. Iya. Ya toh kita nggak ngerti juga, karena ada juga share dari teman gitu ya, dia habis dari Surabaya, ketika dia pulang ke kota asalnya, yang kebetulan bukan kota besar di Jawa Timur, begitu datang itu langsung diminta untuk tes kesehatan segala macam gitu, dan diminta untuk mengisolasi diri. Ya. Seperti itu ya. Itu preventif daripada ada apa-apa gitu. Terus kita juga tahu perkembangan corona kan sekarang nggak semua orang menunjukkan gejala yang muncul di Semuanya, ya. awal-awal gitu. Ada yang tidak. Iya, benar-benar seperti kayak ada salah satu artis di TV yang menantunya Pak Cahyo Kumolo tuh, itu kan juga dia dalam keadaan sehat, tapi dia dinyatakan positif. Karena dia bisa terima keputusan itu, dia mengisolasi diri sendiri di rumah gitu, dan sembuh seperti itu. Anda ngikuti berita-berita artis ya? Iya dong. Ada update ya? Update dong, supaya nggak stres dengan kondisi sekarang Mas. Ya, itu hiburan Iya, gitu. iya. Terus Masih- gini, apa namanya? Menurutmu Mm-mm. kalau mudik dilarang, itu orang Indonesia punya potensi membangkang nggak? Karena di India itu dilawan itu, Iya. kebijakan itu dilawan. Iya, Malah iya. mereka pulang jalan kaki. Itu ada ratusan orang itu dilarang kemana-mana, di lockdown, tapi mereka malah pulang ke kampung halamannya. Jalan kaki. Ada yang sampai 100 kilo loh, mati. Ada yang dikabarkan mati karena Jalan, justru karena jalan kelelahan kan ya. kelelahan. Tapi mereka membangkang, ratusan orang tuh ribuan orang membangkang. Kira-kira di Indonesia Kira-kira. sampai begitu enggak ya? Saya nggak boleh nerawang karena saya Iya. bukan paranormal gitu Iya, ya. Tapi iya. ketika itu sesuatu hal yang sudah jadi tradisi, kalau ngomong tradisi itu kan berarti sudah mengakar kuat, ya kan? Itu menyentuh semua aspek kehidupan kita, itu namanya tradisi. Kira-kira, ya kita balikin ke kita sendiri aja lah Mas. Kalau itu sesuatu yang sudah sangat mengakar, kita percayai, kita yakini, kemudian itu dilarang gitu ya. Kira-kira respon pertama kita apa? Kalau misalnya mungkin pada akhirnya kita akan mau, tapi respon pertama sejujurnya kalau kayak Mas Yudit apa? Respon Ya, pertama mempertanyakan. mempertanyakan.
Kenapa? Kenapa? Seperti itu kan? Kenapa tidak boleh pulang? Kenapa kamu nggak boleh pulang ke Beijing? Karena Kamu saya ke Beijing. Indonesia. Oh, karena Indonesia. saya bukan orang Beijing. Iya iya. Tapi nggak usah jauh-jauh mas. Kayak misalnya orang tua saya di rumah aja loh. Ketika muncul ini jangan kemana-mana ya Pak. Oh, Ma. ngeyel dulu. Iya. Ngeyel dulu. Tapi kan saya nggak boleh menggeneralisir, Iya. ya kan? Iya, iya, Kan iya. kita nggak ngerti nanti Betul, perubahannya seperti apa. Kita sambil melihat kondisi yang ada sekarang ini. Nggak usah jauh-jauh. Pak, jangan kemana-mana ya gini. Tapi mau beli itu ke pasar gitu. Dan padahal misalnya tuh kasihan kita yang muda-muda aja yang berangkat Iya, gitu iya. ya. Karena kan kita juga tahu ini lebih rentan ke yang lansia gitu. Enggak sebentar aja tapi masuk rumah terus nanti nggak cuci tangan, nanti megang cucunya dulu lah, Iya. seperti kayak gitu-gitu lah mas. Itu kan contoh simpelnya seperti itu. Nah kan itu balik juga ke kita masing-masing. Betul. Maksudnya ada potensi, tapi tergantung pemerintahnya tegas atau enggak gitu ya. Ini Secara saya tidak menyebut langsung. gitu ya. boleh Ya, Boleh ada disimpulkan. potensi untuk ya mungkin Membangkang. enggak banyak lah membangkang. Ya mungkin ekstrimnya pertama bukan membangkang, mungkin seperti Mas Yudit yang mempertanyakan kenapa seperti itu. Mungkin kalau nanti disertai dengan penjelasan yang lengkap, yang mudah diterima oleh semua Iya, orang iya. ya, semua kalangan dengan bahasa yang lebih Hmm. mudah dimengerti gitu ya, dengan segala konsekuensinya, itu mungkin juga akan jadi sesuatu yang diterima dengan enak gitu. Tapi membangkang pun juga susah. Tol-tol sekarang semua sudah ditutup. Nah, Contoh itu kayak maksud Surabaya. Iya. Surabaya itu nggak bisa masuk misalkan selain plat L. Misalkan. Oh iya. Maksud saya gitu, maksud saya diwujudkan dalam ketegasan menegakkan peraturan. Jadi bukan cuman diperintah tapi penegakannya tidak ada. Iya. Kalau memang mau Nggak boleh pulang. isolasi lokal Isolasi. misalnya ya ditutup akses masuk, akses keluar. Dan itu ada aparat yang dijaga. Maksudnya muncul dalam tindakan Iya. ketegasan. Tapi jangan kayak India dikepui rotan. Iya benar. Ya polisinya muter sambil mukulin Iya. ya. Manusiawi lah itu malah kalau di Indonesia malah Digebui balik. itu dibubarkan tuh satpolnya apa misalnya polisinya karena enggak manusiawi loh, itu enggak pakai ngobrol loh. Beneran lihat video-videonya. Iya. Tapi kan mungkin Enggak pakai tanya dulu, Bapak mau kemana? Iya. Enggak ada. Tapi Wonge lho arep nang apotek kan enggak ngerti. Iya. Dia lagi diare akut kan enggak ngerti. Iya. Tapi mungkin karena ya itu loh Mas, mungkin karena jumlah tiap harinya bertambah Iya. kan ya. Karena kecemasan, loh. Kecemasan. Ketakutan. Tapi Benar-benar. akhirnya jadi di luar nalar. India itu kalau saya kategori di luar nalar. Iya. Iya. Gak pakai ngobrol loh, lihat di videonya itu. Iya benar-benar. Langsung kita ada digepuk. Nah, itu kasihan loh, itu orang itu jangan-jangan mau ke apotek ya. Iya, beli obat gitu. Ya, itu dia diare akut 2 minggu. Apa kon? Gue kepui tambah kelecehan tambah. Iya benar-benar. Siapa tahu dia membelikan obat untuk neneknya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak mungkin Mbak Wina tahu berita-berita yang bisa mungkin membantu masyarakat untuk apa ya? Untuk menghilangkan rasa takutnya atau maksudnya menanggulangin rasa takutnya atau rasa kebosanannya ketika isolasi itu bagaimana? Yang lagi ngetren sekarang itu di kalangan orang muda itu mental illness. Iya, betul. Jadi mentalnya itu keserang gitu, kayak dia sudah kalah duluan. Dia Iya. merasa hidup ini kayak tidak adil Nggak gitu. adil. Kenapa saya di sini di kamar? Alah, Kenapa saya ketemu mama saya terus? Ngono wis. jadi kayak kayak dia memandang hidup ini kayak tidak adil sehingga lalu Nah justru kondisi kayak gini Mental tuh kan illness. sebenarnya membantu kita menempa kita lebih tangguh, Iya, lebih iya, tough, harusnya. lebih Iya, kuat iya, gitu ya. Seperti itu. Nah, yang pasti yang pertama tetap stay safe Iya, ya, stay stay safe di rumah aja. Teman-teman kalau memang nggak kepaksa banget nggak usah keluar, tapi kalau memang kerjanya nggak mungkin dari rumah, ya tetap berangkat tapi tetap jaga kebersihan gitu ya. Mbak Wina ini ada di sini karena kerja, bukan karena melanggar Aturan aturan di Iya, rumah saja. Karena benar. saya juga karena kerja. Dia karena Dia karena rumahnya di sini. Iya. Iya. Terus lanjutkan. Nah itu jaga kebersihan, terus juga jangan lupa pikirkan orang lain gitu ya. Nah, itu penting. Di tengah kondisi kayak gini, jaga kebersihan itu tidak hanya kita juga Iya. gitu ya, tapi ketika kita kayak misalnya cuci tangan, kemudian di kondisi yang kita nggak mungkin kita cuci tangan, kita pakai hand sanitizer Betul. gitu ya, nggak sembarang megang barang gitu ya, Iya. terus
juga nggak menghindari kontak fisik dulu Betul. ya, atau physical distancing, itu kita juga menjaga orang lain gitu. Iya, Jadi iya. bukan hanya kita yang aman, kita yang sehat, orang lain juga Betul. gitu ya. Kalau ada yang sudah melakukan itu semua, dia di rumah sendirian, mental illness, kira-kira ada bantuan enggak? Dia mau minta tolong siapa gitu? Ya, ketika kita punya masalah, ketika kita cemas gitu ya, itu akan lebih enak gitu ya, lebih disalurkan gitu. Iya, betul. Disalurkan, diceritakan. Diceritakan. Meskipun misalnya kita cerita dengan teman-teman tuh nggak punya solusi, kadang kita hanya butuh didengarkan, Kan. butuh merasa oh ada yang sama nih sama Iya, sisi iya. penanggungan. Tapi ketika itu kondisi memang sudah benar-benar butuh bantuan, teman-teman bisa ada layanan Psikologi. konsultasi psikologi gitu ya, layanan konsultasi psikologi dari teman-teman psikologi klinis. Nah itu nanti akan di-share. Nanti saya di-share di sini. Oke, di-share. Ini kredibel ya, Kredibel karena profesional ini, ya. benar. Ini dari himpunan psikologi Himpunan Yang psikologi Jawa Timur. Indonesia. Indonesia. Tapi ini teman-teman psikolog yang ada di Jawa Timur. Oh iya. Ya, dan kemudian teman-teman psikolog ini melayani konsultasi psikologi gitu ya. Telepon? Mau cerita apapun terserah. Iya, iya. Telepon Terutama yang WA. dirasakan gitu ya. WA. Nanti WA. dibantu share sama Ya, sama betul. WL ya. Oke. Itu ada jam-jamnya, ada jam prakteknya. Iya. Oh iya. Gitu ya. Bu, ini jam berapa, Pak ini jam Hmm. berapa, itu via WA dan memang tidak untuk bertatap muka Iya. gitu ya. Kan paling enggak apa kecemasan pertama yang dirasakan itu apa, pikiran pertama yang muncul, perasaan muncul, tuangkan aja semuanya gitu ya, daripada dipendam sendirian. Apalagi misalnya bingung kok terima berita kayak gini, aku mesti cari atau cek kebenarannya kemana Iya, gitu, betul. atau ada orang yang kayak gini ke aku mesti gimana. Nah itu Voice call bisa ya? voice call nanti coba tanya detailnya ya, cuma Sementara WA itu. sementara Sementara WA WA. dulu gitu. Iya. Nanti di-share ada 65 psikolog yang siap membantu teman-teman gitu. 65 psikolog. 65 psikolog untuk Jatim gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi via WA, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu gitu ya. Terus yang pasti kerahasiaannya dijaga. Iya, Jadi rahasia. nggak usah khawatir gitu ya, kerahasiaannya dijaga. Kan maksudnya akan lebih melegakan kalau kita punya tempat untuk berbagi. Betul. Gitu ya. Meskipun misalnya ada orang yang aku kalau punya masalah aku lebih enak sendirian, nyaman sendirian. Tapi kalau kita melihat perkembangan saat ini, ayo ada baiknya kita saling menguatkan, saling berbagi. Iya. So, teman-teman bisa menggunakan layanan itu gitu ya. Juga bisa Biasanya, mungkin share ke teman-teman lain yang butuh. ya biasanya kalau yang pakai layanan konsultasi psikologi itu kalau malu biasanya dia pakai nama temennya. Ada cerita temen saya. Iya, Biasanya dia. Iya, iya. Kita psikolog nggak mudah dibohongin kok Iya, mas. biasanya tahu ya. Udah Iya, tahu. Psikolognya juga tahu ya. Iya, Itu iya, kan iya. masalahmu. Tapi kok ceritanya detail, Oh, masih detail bagian. sekali. Iya, iya. Temen saya tuh dok ada yang begini-begini lah itu kamu. Iya, iya. Jadi nggak usah takut, yang pasti kerahasiaannya tetap dijaga. Tetap dijaga. Gitu. Oke. Cerita aja. Cerita aja gitu. Nah itu teman-teman, terima kasih. Semoga pembicaraan hari ini benar-benar bermanfaat untuk Ya, teman-teman. terima kasih Mbak Wina. Terima kasih juga Mbak Wina sudah mau berbagi kepada OMK di Surabaya. Dan juga teman-teman tetap semangat, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Untuk para tenaga medis tetap semangat untuk melawan corona ini. Dan itu aja, dan jangan lupa subscribe, share, and comment. Kalau teman-teman ada berita-berita yang ingin kita bicarakan di sini, silakan komen di bawah. Dan itu aja teman-teman, dan sampai jumpa. Jadi layanan konsultasinya itu soal psikologi, Iya. Ya, bukan soal kuota muntek. Iya. Kita tanya, kenapa kuota saya entek? iya. Karena kamu miskin.